The Strongest System, episode 901, bab 901, ayo. Kalau begitu, aku akan bergantung padamu. Pesta dimulai seperti biasa. Tapi, ketika Lin Fan mengeluarkan kedua buah ini, seluruh ras monyet tidak tahan jika buah itu terlepas dari jari mereka sama sekali. Bagi mereka, pisang dan buah persik ini atau yang lainnya terlalu lesat. Seolah-olah rasa ini diciptakan khusus demi mereka. Tapi, sayang sekali mereka tidak berhasil menemukan ini lebih awal. Jika ya, betapa menakjubkannya hal itu. Betapa hebat. Tepat pada saat ini, beberapa suara wanita terdengar. Ketika Lin Fan menoleh, dia menyadari bahwa itu adalah beberapa keindahan dari Sage Agung yang telah datang. Ketika Sage Agung melihat keindahan ini, matanya bersinar dengan ekspresi gembira. Namun, hal itu digantikan dengan kesedihan seketika saat dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Ketika Lin Fan melihat ini, hatinya terkejut. Mungkinkah ada masalah dengan Sage Agung? Dan pada saat ini, dua makhluk kuat dari ras monyet yang berada di samping Lin Fan tiba-tiba angkat bicara. Dalam beberapa tahun terakhir, Sage Agung belum memiliki satu pun ahli waris sampai sekarang. Ini sangat mengkhawatirkan. Hais, The Great Sage bahkan menolak untuk berbagi kamar dengan mereka. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu juga. Ketika Lin Fan mendengar percakapan yang terjadi di antara mereka, dia memiliki pemikiran awal tentang apa yang sedang terjadi. Beberapa tahun tanpa berbagi kamar. Pasti ada masalah besar dalam hal ini. Kecuali. Tiba-tiba, Lin Fan memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan. Sesuatu tentang tubuh Sage Agung. Ada kemungkinan itu. Ciki, yang masih makan dengan liar, memandang Lin Fan dan berseri-seri dari paruh ke paruh. Dia kemudian kembali membenamkan kepalanya ke dalam makanan dan mengisi dirinya sekali lagi. Ada beberapa wanita cantik yang mengelilingi Great Sage. Sementara Great Sage tampak tenang di permukaan, dia menghela nafas di dalam hatinya. Bahkan buah-buahan lezat ini tidak dapat membantunya meningkatkan moodnya. Meskipun Great Sage terlihat normal dari ekspresi wajahnya, Lin Fan tahu bahwa dia pasti merasa tidak enak di dalam hatinya. Lagi pula, dia juga laki-laki. Bagaimana mungkin Lin Fan tidak memahami rasa sakit di hati seorang pria? Tidak ada orang yang mau mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia tidak mampu melakukannya. Namun, Sage Agung dapat menyatakan dengan kejam bahwa dia benar-benar tidak dapat hadir. Pada saat ini, Lin Fan berdiri. Sage hebat, saya punya ramuan di sini. Anda bisa mencobanya. Ini bukanlah obat mujarab di sini. Ini hanyalah pil yang dibuat dari roh bigra. The Great Sage mengambil pil di tangannya dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Ada energi mengamuk yang bergemuruh di dalam pil. Ketika Sage Agung mengangkat kepalanya dan menatap Lin Fan hanya bisa tersenyum tipis dan memberinya anggukan setuju. The Great Sage tidak ragu-ragu lebih jauh saat dia meminum pilnya. Menurut pendapat Lin Fan, Sage Agung adalah makhluk kuat yang tak tertandingi. Oleh karena itu, porsi normal bigra manapun tidak mungkin berhasil. Dia harus memastikan itu adalah inti dari bigra. Dengan demikian, Lin Fan membuat roh bigra menyusut tanpa henti sampai pilnya terkonsentrasi secara maksimal. Saat ini, jika ada orang biasa yang mengonsumsi pil ini, mereka mungkin dapat menembus seluruh dunia. Retakan. Tiba-tiba, awan di atas mulai bergemuruh saat Sage Agung melesat ke atas. Matanya memancarkan cahaya saleh yang sangat mengerikan. Perasaan ini, semua makhluk kuat dari ras monyet memandang Sage Agung mereka, bertanya-tanya apa yang terjadi. Pada saat ini, Sage Agung dapat merasakan ada satu bagian tubuhnya yang terbanting oleh sesuatu. Tak disangka dia akan merasakan perasaan seperti itu datang dari tempatnya. Sage hebat, kamu, makhluk kuat dari ras monyet mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Dibandingkan dengan Sage Agung biasanya, sepertinya ada perasaan yang berbeda saat ini. Jaga baik-baik tamu yang terhormat. The Great Sage tidak bisa lagi menunggu dan mengatakan apapun lagi. Setelah dia membuang pesanan tunggal ini, dia membawa wanita cantik itu bersamanya dan lari ke kehampaan jauh dari tempat itu. Semua makhluk kuat dari ras monyet melihat hal ini dan semuanya tertegun sejenak. Apa yang terjadi sekarang? Kenapa aku bisa merasakan aura Sage Agung telah berubah menjadi agak misterius? Benar, aku juga bisa merasakannya. Setelah itu, makhluk kuat dari ras monyet mengarahkan pandangan mereka ke Lin Fan. Pil apa itu tadi? Lin Fan tersenyum dengan tenang dan membuka jari-jarinya, menyebabkan lebih banyak pil muncul. Kalian bisa mencobanya sendiri. Karena Sage Agung mereka telah mengambilnya, tentu saja mereka tidak meragukannya sama sekali. Setelah itu, seperti yang diharapkan Lin Fan, ekspresi wajah makhluk kuat dari ras monyet ini mulai berubah. Aku permisi dulu. Jaga tamu terhormat ini. Aku juga harus pamit. Jaga tamu terhormat ini. ... Kalian semua boleh pergi dulu. Aku bisa tinggal di sini sendirian. Kekuatan makhluk kuat dari ras monyet ini jauh dari kekuatan Sage Agung mereka. Lebih jauh lagi, disinilah letak intisari roh bigra. Tidak mungkin mereka tidak bisa terbang ke langit saat ini. Masing-masing dari mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mulai pergi. Bagi mereka, jika mereka tidak meninggalkan tempat ini, ada kemungkinan mereka akan menjadi gila. Dalam sekejap, seluruh pesta hanya tersisa Lin Fan dan Ciki. Kak, di mana sisanya? Ciki mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya dengan bingung. Mereka semua pergi untuk belajar. Jawab Lin Fan.
Apa yang perlu diketahui bahwa mereka akan menyerah pada semua makanan enak di sini. Ciki menggelengkan dan menundukkan kepalanya untuk menikmati pesta di hadapannya sekali lagi. Tiba-tiba, seluruh dunia mulai gemetar. Seolah-olah gempa bumi sedang terjadi di markas ras monyet. Astaga, apa mereka harus sekuat ini? Lin Fan mendengus. Ini benar-benar surga yang memberontak. Areh, Tiba-tiba, serangkaian jeritan melengking terdengar di seluruh markas ras monyet. Ini terlalu cabul. Mereka harus dilaporkan ke pihak berwenang karena perilaku tidak senonoh. Sementara Lin Fan duduk di sana dengan tenang, hatinya telah hancur total sekarang. Tak disangka makhluk hidup dari ras monyet ini akan begitu tanpa pamrih. Tangisan itu benar-benar menggemparkan. Ding, poin kesan ras monyet meningkat. Menghormati, poin maksimal. Ketika Lin Fan mendengar pemberitahuan dari sistem, dia merasa semuanya layak dilakukan saat ini. Tak disangka hanya dengan 2 langkah, dia berhasil meningkatkan poin kesan dengan ras monyet ke puncaknya. Siang dan malam bertukar tempat. Lin Fan dan Ciki duduk di sana dengan tenang, menikmati makanan lezat dari pesta itu. Musik di belakang mereka seperti band simfoni yang sedang bermain saat ini dan memenuhi seluruh dunia. Tidak ada hal lain yang bisa mengejutkannya selain ini. Tak disangka bahkan makhluk surga yang memberontak seperti Sage Agung pun akan memiliki cacat fisik seperti itu. Sungguh sulit dipercaya. Tapi, semuanya baik-baik saja sekarang. Semuanya sudah beres. Saat ini, Sage Agung pasti berada di Cloud 9. Hari berikutnya, ledakan, sesosok muncul tepat di depan wajah Lin Fan. Saat ini, wajah Sage Agung bersinar. Tatapan yang dia lihat pada Lin Fan adalah tatapan yang dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Sage Agung meletakkan tangannya di bahu Lin Fan. Tanpa berkata apa-apa lagi, hanya 2 kata yang terucap. Namun, kedua kata ini memiliki segalanya. Terima kasih. Jangan khawatir tentang hal itu. Lin Fan bisa merasakan betapa besarnya rasa terima kasih yang terkandung dalam kata-kata Sage Agung itu. Dia menganggukkan kepalanya dengan tenang, saya bisa memahami rasa sakit Anda. Sekarang setelah masalah Anda terselesaikan, saya ingin meminta bantuan dari Sage Agung. Katakan, apapun itu, aku pasti akan membantumu sepenuhnya. Sage Agung tidak ragu sama sekali. Mengingat poin kesan saat ini, tidak ada yang tidak dia setujui. Pukul aku, kata Lin Fan. Ciki, yang sedang beristirahat saat itu, memunculkan kepalanya. Mata ayamnya bersinar dengan ekspresi tidak percaya. Apakah kakakku jadi gila atau semacamnya? The Great Sage tercengang, seolah-olah dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat ini aku sedang melatih keterampilan untuk tubuh fisikku. Tapi, aku harus merepotkanmu untuk menurunkan dan menekan kekuatanmu terlebih dahulu, Sage Agung. Lin Fan bisa merasakan bahwa kesempatannya telah tiba. Bahkan jika tidak ada cara baginya untuk meningkatkan kondisi kultivasinya saat ini, dia harus memastikan bahwa tubuhnya tidak terkalahkan, apapun yang terjadi. Bab 902, melampaui item legendaris. Bagus, besar. Pada saat ini, Great Sage menghantamkan tinju ke tubuh Lin Fan, menyebabkan suara ledakan yang keras meledak. Meskipun pada pandangan pertama terlihat tangguh, Sage Agung sebenarnya sedang mengendalikan kekuatannya sendiri saat ini. Ketika tinju itu mendarat di tubuh Lin Fan, darahnya mulai bergemuruh dengan deras. Pada saat yang sama, notifikasi dari sistem juga terdengar tanpa henti. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi Plus. Setelah menahan satu tinju itu, Lin Fan bisa merasakan seolah-olah seluruh tubuh fisiknya menjadi lebih kuat sedikit lagi. Perasaan ini adalah sesuatu yang hanya bisa digambarkan oleh Lin Fan sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Ciki duduk dengan pantat menempel di tanah dan memandangi 2 sosok di depannya. Kakek dihajar lagi. Kasihan sekali. Ciki merasa kakaknya benar-benar aneh. Dia selalu senang dipukul oleh orang lain. Dan setiap kali dia dipukul, dia akan menunjukkan ekspresi kesenangan di wajahnya. Pada saat yang sama, Sage Agung juga sama terkejutnya, merasa bahwa keterampilan mistik fisik Lin Fan ini sangat misterius. Keterampilan mistik fisik milikmu ini benar-benar misterius. Bahkan jika itu adalah keterampilan tubuh mistik dari ras Raja Raksasa, Kuafu, itu tidak sebanding dengan milikmu dalam hal kehebatan. Sage Agung berkomentar. Hahaha, itu sudah pasti. Di seluruh alam semesta ini, hanya aku yang bisa mengembangkan keterampilan mistik fisikku sedemikian rupa. Lin Fan terkekeh. Sage Agung, silakan lanjutkan. Baiklah, saat ini, poin kesan perlombaan monyet menuju Lin Fan telah mencapai titik maksimal. Tidak peduli apa itu, Sage Agung pasti akan memuaskannya tanpa syarat. Bahkan melupakan pisang dan buah persik, hanya pil itu saja yang membuat Sage Agung mendapatkan kembali statusnya sebagai manusia monyet membuat Sage Agung bersyukur tanpa bisa menangis. Ledakan, setiap kepalan tangan menerobos kehampaan dan membuat tubuh Lin Fan bergidik menghadapinya. Bagi Lin Fan, ini adalah jalan yang harus dia lalui jika dia ingin mengembangkan kondisi tubuh fisiknya menuju kehebatan. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi Plus. Siang dan malam bertukar tempat entah berapa hari. Mengingat kondisi kultivasi Lin Fan dan Sage Agung, bahkan jika mereka tidak tidur selama satu era, mereka tidak akan merasakan apapun tentang hal itu sama sekali. Saat ini, Ciki terlihat sangat bosan. Hari demi hari, entah sudah berapa kali kakaknya dipukul oleh pihak lain.
Dia baru saja mulai merasa kasihan pada kakaknya sekarang. Tidak kusangka kakaknya harus menjalani kehidupan yang menyedihkan. Pada saat yang sama, dia tidak mengerti mengapa kakaknya sangat suka dipukul. Tidak mungkin dia mempunyai cacat yang tak terkatakan di dalam hatinya, bukan? Adapun masa ras monyet, mereka benar-benar tercengang dengan situasi yang terjadi antara Sage Agung mereka dan manusia itu. Pada awalnya, mereka tidak tahu apa yang terjadi ketika mereka melihat Sage Agung mereka memukul manusia. Mereka bahkan hendak bertanya sedikit tentang hal itu. Bagaimanapun, mereka semua merasa sangat berterima kasih kepada manusia itu. Ketika mereka mengetahui bahwa Sage Agung mereka membantu pihak lain melatih kondisi tubuh fisiknya, mereka juga mulai bersorak di samping. Lagi pula, bisa membantu seorang teman adalah sesuatu yang membuat mereka sangat bahagia. Bagus, pukulan yang hebat. Bravo, Sage hebat. Raja manusia sialan itu juga luar biasa. Kondisi tubuh fisiknya luar biasa. Ding, keadaan tubuh fisik naik level. Ding, tubuh dewa abadi telah ditingkatkan menjadi tubuh abadi-abadi yang abadi. Ding, keadaan tubuh fisik, keadaan tertinggi tingkat yang lebih rendah. Pada saat ini, pemberitahuan yang terdengar dari sistem membuat hati Lin Fan berdebar kencang. Sungguh, surga tidak akan mengecewakan orang yang rajin. Dia akhirnya meningkatkan kondisi tubuh fisiknya sedemikian rupa. Sage Agung, tolong tingkatkan kekuatanmu, kata Lin Fan. Baiklah, saat ini, Sage Agung juga sangat bersemangat. Meskipun dia telah menekan sebagian besar kekuatannya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pukulan itu terasa lebih baik seiring berjalannya waktu. 1 bulan kemudian, keadaan tubuh fisik, keadaan tertinggi tingkat menengah. 2 bulan kemudian, keadaan tubuh fisik, keadaan tertinggi tingkat atas. 4 bulan kemudian, keadaan tubuh fisik, keadaan budidaya penuh keadaan tertinggi. 1 tahun kemudian, keadaan tubuh fisik, keadaan budidaya penuh keadaan kuno-kuno. Setelah periode kerja keras yang tekun ini, kondisi tubuh fisik Lin Fan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Keadaan budidaya penuh keadaan kuno-kuno. Saat ini, serangan Grid Sage tidak bisa lagi memberi Lin Fan poin pengalaman lagi, bahkan tidak sedikit pun. Namun, Lin Fan tahu bahwa ini bukanlah titik akhir. Tubuh fisikmu. The Grid Sage telah menyaksikan kondisi tubuh fisik Lin Fan menguat selangkah demi selangkah. Saat ini, bahkan dengan serangan maksimalnya, dia tidak bisa memberikan damage apapun pada pihak lain sama sekali. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan di matanya. Ini semua berkat bantuanmu, Sage Agung, keadaan tubuh fisikku dapat mencapai puncaknya saat ini. Lin Fan bisa merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir di seluruh tubuh fisiknya saat ini. Di saat yang sama, wajahnya dipenuhi senyuman gembira. Ini sungguh perasaan yang luar biasa. Namun, ada sesuatu yang disesalkan oleh Lin Fan, fakta bahwa kekuatannya sendiri juga tidak berada pada level itu. Sepertinya dia harus bekerja lebih keras. Kuat, ini benar-benar kuat. Jika ada orang lain yang mengetahui tentang keterampilan mistik fisik ini, aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah karenanya. Sage Agung meratap. Meskipun mereka adalah makhluk yang paling kuat, kondisi tubuh fisik mereka sama sekali tidak sebanding dengan Lin Fan. Mengingat kondisi tubuh fisik Lin Fan saat ini, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan dalam kondisi kuno abadi. Praktis tidak ada orang yang bisa menembus pertahanannya. Di antara banyak makhluk yang paling kuat, Sage Agung mungkin bukan yang terkuat di antara mereka semua, tapi dia jelas bukan seseorang yang dipandang remeh. Dan bahkan dengan serangan terkuatnya saat ini, dia bahkan tidak bisa memberikan sedikit pun kerusakan. Tidak perlu membicarakan orang lain saat ini. Sage Agung, aku benar-benar berterima kasih atas bantuanmu kali ini. Jika bukan karena kamu, hanya Tuhan yang tahu kapan kondisi tubuh fisikku ini bisa mencapai kondisi seperti itu. Lin Fan berkata dengan rasa terima kasih. Kamu adalah sahabat terbaik ras monyet. Kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti itu. Jawab Sage Agung. Lin Fan bisa merasakan seolah-olah seluruh hatinya akan terbang sekarang. Perasaan ini sungguh terlalu menakjubkan. Itu bahkan bukan kebahagiaan biasa yang dia rasakan saat ini. Sage Agung, ada sesuatu yang aku tidak mengerti. Kenapa kalian harus tertidur satu demi satu? Ini adalah satu hal yang Lin Fan tidak dapat pahami sedikit pun, dan dia juga tidak dapat memahami apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. Sang Pertapa Agung mulai mengenangnya secara perlahan sebelum menghela nafas. Sebenarnya, kita semua hanyalah makhluk menyedihkan yang mencari kehidupan di alam semesta yang besar ini. Kita telah melewati era yang tak terhitung jumlahnya satu demi melampaui segalanya. Namun, sejauh ini belum ada yang berhasil. Pada saat yang sama, era ini adalah era terakhir dan terakhir. Ketika waktunya habis, era seluruh alam semesta akan berubah menjadi ketiadaan, dan meskipun itu kita juga akan lenyap dan tidak ada lagi. Di era sebelumnya, semua orang berjuang untuk melampaui. Tapi semuanya sia-sia. Akhirnya, kita hanya menghabiskan era membosankan satu demi satu. Karena itu, ada dua faksi yang terbentuk. Dan sekarang ini adalah final era, ini seharusnya menjadi waktu untuk melampaui. Lin Fan belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Tapi sekarang setelah dia mendengarkan Grid Sage menguraikannya, dia mulai merasa bahwa itu sangat mengerikan. Sial, namun pada saat itu, seluruh dunia mulai berguncang. Serangkaian sinar terang turun dari surga, menyinari seluruh dunia dalam pancarannya.
Ketika Lin Fan melihat ini, wajahnya bingung. Ini adalah tanda sebelum melampaui. Legenda mengatakan bahwa orang yang mampu melampaui segalanya harus menjadi orang terkuat di seluruh dunia ini. Dan saat ini, surga sedang mengirimkan barang-barang yang melampaui. Semuanya legendaris item dengan kekuatan tertinggi. Sage Agung berkomentar. Item legendaris. Saat ini, minat Lin Fan sangat terguncang. Barang legendaris selalu merupakan barang yang menarik. Bab 903, Pemenang Terbesar. The Great Sage memandang Lin Fan, apakah kamu berpikir untuk bersaing memperebutkan item legendaris itu? Ya, apakah kamu ingin pergi ke sana bersama-sama, Sage Agung? Lin Fan terkekeh sambil bertanya. Tidak apa-apa meskipun era ini berakhir seperti ini. Aku tidak ingin lagi bertarung dan bersaing untuk apapun lagi. Sage Agung menggelengkan kepalanya seolah-olah dia telah melihat semuanya, dan tidak lagi menginginkan apapun di dunia ini. Pada saat ini, Lin Fan hanya bisa merasakan beberapa aura kuat yang memancar dari kejauhan. Sage Agung, kalau begitu aku pergi dulu. Lin Fan berkata sambil menangkupkan tinjunya. Ciki berteriak beberapa kali sebelum melompat ke bahu Lin Fan. Item legendaris, aku datang. Seberkas cahaya panjang melesat saat Lin Fan langsung terjun ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Ketika dunia sedang jaya, maka akan membawa manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Tapi, bagi semua makhluk yang paling kuat, yang paling mereka butuhkan adalah item legendaris tingkat atas. Baik itu 3000 dewa iblis dari ras kuno atau makhluk paling kuat dari ribuan ras, semuanya bersaing untuk mendapatkan item legendaris tersebut. Dalam kehampaan, semua makhluk kuat hanya menunggu dengan tenang. Ketertarikan mereka tidak tergerak oleh cahaya redup yang mengalir di dunia saat ini. Itu hanyalah harta karun biasa yang bagi mereka mirip dengan besi tua. Tetapi, bagi makhluk normal yang kuat, ini adalah hal paling berharga di dunia. Pada saat ini, Lin Fan juga tersembunyi di dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Ketika dia melihat makhluk kuat di hadapannya, jantungnya berdetak kencang. Aura makhluk yang paling kuat ini sangat mendalam dan tidak terlihat. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang tak tertandingi. Jika dia ingin merebut barang legendaris itu dari tangan makhluk kuat ini, itu mungkin tugas yang cukup sulit. Benda normal yang turun dari surga telah menyebabkan terjadinya perkelahian di antara ribuan ras. Tapi, Lin Fan sama sekali tidak peduli dengan barang-barang itu. Baginya, barang legendaris yang belum muncul adalah barang yang paling berharga. Sepertinya akan ada pertarungan besar lagi kali ini. Secara bertahap, Lin Fan mulai tenggelam dalam pikirannya. Dia harus melakukan persiapan dengan baik. Kalau tidak, bahkan jika dia berhasil merebut item legendaris dan gagal pergi, itu akan menjadi sangat canggung saat itu. Pada saat ini, Lin Fan segera mengendalikan roh Bigra dan membariskannya melalui sungai kehampaan yang tak ada habisnya, membuatnya terus berkonsentrasi. Sial, tiba-tiba, kehampaan itu bergetar saat aura misterius dan sangat hebat meresap ke dalamnya. Makhluk hidup manapun yang menghadapi hal ini hanyalah seekor semut. Yin dan Yang dari langit dan bumi dipisahkan sementara 5 elemen mulai berputar. Seluruh kekosongan tampaknya tertutup oleh kekuatan yang luar biasa ini ketika waktu, kekayaan, dan segala sesuatu lainnya berhenti bergerak di bawah kekuatan mulia ini. Semua makhluk yang paling berkuasa menahan napas menunggu datangnya momen terakhir. Ini akhirnya akan dimulai. Kali ini, leluhurmu akan mengambil alih segalanya. Ras penguasa singa dengan kepala singa dan tubuh manusia meraung. Gigi tajamnya menggerogoti kekosongan dan menelannya ke dalam perutnya saat matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang tak tertandingi, menatap sekeliling dengan tatapan maut. Selama item legendaris itu turun, dia pasti akan mengambil kesempatan itu dan merebutnya untuk dirinya sendiri. Dewa Iblis Yin Ekstrim, Dewa Iblis Yang Ekstrim, Dewa Iblis Dosa, Dewa Iblis Waktu. Semua makhluk terkuat ini sedang berkemah dan menunggu di sini. Adapun makhluk kuat yang berada dalam sekte saat ini, mereka juga merasakan kekuatan luar biasa yang tersalurkan dalam kehampaan. Sepasang mata penuh nafsu menatap kehampaan yang tak berujung. Namun, mereka tahu bahwa item legendaris terakhir yang turun bukanlah sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Mereka milik makhluk yang paling kuat. Tuan Ras Singa, keserakahan tidak akan membuat seekor ular menelan seekor gajah. Berhati-hatilah agar tidak tersedak sampai mati di kemudian hari. Seorang pria dengan 16 pasang sayap hitam pekat yang berkibar dengan cepat berkata dengan nada muram. Huff, Lucifer, kita tunggu dan lihat saja nanti. Kali ini, siapapun yang bertarung dengan leluhurmu di sini demi itu akan menjadi musuh. Aura liar leluhur Ras Singa mulai memancar keluar. Fufufu, Lucifer terkekeh, tidak merasa terganggu sedikitpun. Tiba-tiba, air mata merobek kehampaan saat cahaya cemerlang bersinar. Benda yang terbungkus dalam cahaya yang bersinar ini terpesona dengan cahaya dewa yang menerangi seluruh tempat. Itulah kunci dewa universal. Makhluk yang paling kuat segera mengenali benda ini saat dia melolong. Itu milikku. Lengan emas raksasa yang menutupi seluruh area dengan 5 jari sebesar gunung terentang dan segera meraih kunci dewa universal di tangannya. Hahaha, aku mengerti. Orang yang telah memperoleh kunci dewa universal adalah dewa iblis emas dari ras dewa iblis kuno. Dia telah menunggu item legendaris ini sejak lama. Beberapa makhluk terkuat lainnya hanya menghemat energi mereka, menunggu item legendaris yang paling mereka inginkan muncul sebelum mengambilnya. Mengaum. Tiba-tiba,
Auman naga memenuhi seluruh wilayah saat naga kolosal sepanjang 10 juta kaki merobek kehampaan dengan spiral yang ganas. Tubuh asli naga kolosal yang panjangnya 10 juta kaki itu sebenarnya hanyalah satu kata, naga. Ledakan. Tiba-tiba, banyak makhluk yang sangat kuat mulai bergerak. Sebuah cambuk panjang merobek kekosongan dan mengikat naga kolosal sepanjang 10 juta kaki itu, mencoba menyeretnya. Ini barang legendaris ras naga kolosalku. Siapa yang berani menyentuhnya? Raungan naga yang lebih ganas menggelegar di seluruh wilayah saat leluhur ras naga kolosal, Yinglong, merobek segalanya. Mulut naga kolosal raksasa miliknya melahap seluruh dunia dan langsung menelan karakter naga itu ke dalam perutnya. Semua gelombang item legendaris sebelumnya ini tidak menarik perhatian sebagian besar makhluk yang paling kuat. Lin Fan juga baru saja berkemah dan menunggu. Dia menyadari bahwa semua makhluk yang paling berkuasa ini sepertinya masih menunggu dengan sabar saat ini. Meskipun kunci dewa universal dan karakter teks sebelumnya cukup kuat, bahkan Lin Fan tidak tergerak sama sekali, apalagi makhluk yang paling kuat. Namun, karakter teks, naga, itu memiliki beberapa kesamaan dengan sutra langit dan bumi milik Lin Fan. Tapi, jika harus membandingkan keduanya, perbedaannya masih terlalu besar. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terjadi di seluruh dunia. Item legendaris tidak lagi muncul satu per satu. Sebaliknya, mereka menyembur keluar seperti gelombang. Lin Fan menyadari bahwa di ujung kehampaan yang tak terbatas sebenarnya ada lepuh yang muncul. Lepuh ini sepertinya berisi item legendaris dalam jumlah tak terbatas yang mencoba meledak. Cek, kesempatannya sekarang. Ketika Lin Fan melihat ini, dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa terus menunggu. Segera, dia masuk ke mode stealth dan memanggil Heaven and Earth Smelt sebelum lepuhnya meledak. Seketika, langit dan bumi mencium memblokir lecet itu. Selama item legendaris muncul, semuanya akan menjadi miliknya. Siapa dia? Saat Lin Fan muncul, makhluk terkuat yang tak terhitung jumlahnya bereaksi terhadapnya. Sialan, dia mencoba mencuri semua barang legendaris kita. Bunuh dia. Manusia, orang itu dari ras manusia. Menekan. Pada saat ini, makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya menyerang. Bagaimana mereka bisa membiarkan manusia ini mengambil semua barang legendaris mereka? Bam! Tiba-tiba, lepuh itu meledak saat item legendaris yang tak terhitung jumlahnya tumpah darinya. Adapun item legendaris di luar lepuh, Lin Fan tidak lagi mempedulikannya sekarang. Keserakahan tidak akan membiarkan seekor ular melahap seekor gajah. Jika dia ingin meraup semua barang legendaris yang tersebar di tempat lain juga, dia mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya kaya. Dengan satu pemikirannya, Lin Fan menyapu semua item legendaris dalam bau langit dan bumi miliknya. Padat dan berkerumun, hanya Tuhan yang tahu berapa banyak yang ada di sana. Pada saat ini, Lin Fan tidak ingin berlama-lama lagi. Hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah melarikan diri. Semua serangan pembunuhan makhluk paling kuat menghujani tubuh Lin Fan. Seketika, darahnya bergemuruh. Namun, selain itu, tidak banyak kerusakan yang ditimbulkan padanya. Hahaha, semua barang legendaris ini akan menjadi milikku. Di bawah tatapan marah dari semua makhluk paling kuat yang mengelilingi tempat ini, Lin Fan meraung. Saat dia merentangkan kelima jarinya, roh bigra langsung keluar darinya dalam kabut yang ganas. Bab 904, sekelompok orang mati otak. Saat ini, kondisi tubuh fisik Lin Fan berada pada kondisi budidaya penuh kuno abadi. Gerakan membunuh makhluk-makhluk yang paling kuat ini tidak dapat menyebabkan kerusakan sebesar itu sama sekali. Ledakan. Suara dentang terdengar saat kekosongan di sekitar Lin Fan dihancurkan oleh kekuatan yang luar biasa ini. Haha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya dan sangat bahagia melebihi apapun. Ini adalah hadiah besar yang dia terima saat ini. Semua item legendaris dibanting ke dalam Heaven and Earth Smelt, mencoba untuk keluar dari penjara ini. Namun, bau langit dan bumi ini adalah produk dari sistem. Bukannya benda itu bisa ditembus dengan mudah oleh item legendaris ini. Itu adalah Raja Manusia, Lin Fan. Salah satu dewa iblis ras kuno berteriak saat niat membunuh yang mengamuk naik ke udara dan terwujud sebelum menyembur ke arah Lin Fan. Dia adalah dewa iblis dari ras kuno. Dia telah mengetahui tentang orang ini dari salah satu ras makhluk paling kuno. Dan, sekarang item legendaris ini dicuri oleh manusia itu, tentu saja hal itu menimbulkan kemarahan mereka. Pada saat ini, roh bigra menyerbu ke seluruh dunia saat kekuatan yang mengamuk menyapu semua makhluk paling kuat di sekitarnya. Aduh, aura Lin Fan bergemuruh dengan ganas saat kekuatannya meledak. Menggunakan Sonier, yet so far, dia langsung melangkah keluar dan melompat melintasi jarak yang tak terbatas. Merobek. Namun, yang mengejutkan Lin Fan, kekuatan makhluk yang paling kuat telah melampaui harapannya. Mereka mencabik-cabik roh bigra dan bergegas menuju Lin Fan. Manusia, serahkan item legendaris. Jing Tian meraung dengan suara yang memenuhi seluruh dunia. Bagi makhluk yang paling kuat ini, fakta bahwa seseorang berani mencoba mencuri barang legendaris mereka hanyalah dia yang benar-benar ingin mati. Ras Raja Raksasa, Kuafu, memiliki gelar lain, Dewa Pengejar Matahari. Tubuh Kuafu yang perkasa itu tersentak dengan kuat saat matanya bersinar dengan sinar yang saleh. Seketika, dia mengerahkan keterampilan mistiknya. Pengejaran matahari. Keterampilan gerakan ini sangat hebat. Dengan satu tarikan napas, dia bisa menjelajahi seluruh dunia.
Bahkan Lin Fan Sonier, yet so far, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan skill ini. Legenda mengatakan bahwa keterampilan mistik misterius Kuafu ini diperoleh dari item legendaris. Kemudian, dia mengembangkannya hingga mencapai kondisi puncak. Tidak peduli jaraknya, yang harus dia lakukan hanyalah mengambil satu langkah, dan dia bisa mencapai ujung lainnya dalam sekejap. Bahkan Dewa Iblis luar angkasa dari ras kuno mau tidak mau mengakui bahwa keterampilan gerakan mistik Kuafu ini telah melampaui keterampilan mistik dimensionalnya sendiri. Menekan. Seketika, Kuafu muncul di hadapan Lin Fan. Lengan raksasa miliknya yang seperti naga melingkar menari-nari, menyebabkan kekosongan meledak dengan cepat. Sebuah serangan telapak tangan yang menghantam menyebabkan terbentuknya topan dahsyat. Enyah. Lin Fan meraung saat kekuatannya bergemuruh. Kekuatan iblis kuno besar menghantam dalam bentuk kepalan tangan yang sepertinya memiliki kekuatan dunia yang tak terbatas. Bam, bam, wajah Kuafu langsung berubah saat tubuhnya bergetar. Dia tidak menyangka kalau dia akan dibuang oleh tinju manusia ini. Lin Fan merasakan kekuatan yang bergemuruh di dalam tubuhnya dan tertawa terbahak-bahak. Ini sungguh luar biasa. Manusia, serahkan item legendaris. Ras leluhur singa tiba-tiba muncul dari kehampaan dan membuka mulutnya lebar-lebar. Mulut singa raksasa itu seperti lubang hitam raksasa. Tak kusangka seekor singa pun berani mencoba memperebutkan benda. Itu mimpi. Siapa yang ingin kamu takuti dengan membuka mulutmu lebar-lebar? Pergi dan makan beberapa pil. Lin Fan melemparkan roh bigra secara langsung dan kemudian tubuhnya melintas. Seketika, dia menamparkan ribuan serangan telapak tangan yang mengirimkan kekuatan yang sangat luar biasa. Tutup mulutmu, sesungguhnya, roda Dewa Iblis. Dewa Iblis yang menakutkan muncul di kehampaan tempat roda memisahkan yin dan yang dan menyatu dengan kekuatan 5 elemen. Roda raksasa itu memancarkan kekuatan reinkarnasi yang menghantam kehampaan. Ledakan, ledakan, kekosongan itu bergetar saat roda raksasa itu menutup mulut ras leluhur singa. Uhuk-uhuk, ras leluhur singa mulai terbatuk-batuk seolah-olah dia baru saja menelan sesuatu yang tidak seharusnya dia telan. Mati. Tiba-tiba, Lin Fan bisa merasakan kilatan cahaya tajam yang menusuknya dari kehampaan. Kilatan berdarah membelah. Namun, Lin Fan tidak peduli sama sekali. Kilauan berdarah memiliki kekuatan destruktif di dalamnya. Namun, Lin Fan merentangkan tangannya lebar-lebar dan memeluknya dalam pelukannya, sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan yang terpancar darinya. Saat ini, kondisi tubuh fisik Lin Fan telah lama menjadi tak terkalahkan. Bagaimana dia bisa takut terhadap hal seperti itu? Kapak abadi bersinar dengan pancaran cahaya menyilaukan yang membelah pancaran darah itu menjadi dua secara instan. Barang bagus. Lin Fan bisa merasakan besarnya kekuatan yang muncul dari pancaran darah itu. Bahkan setelah terputus, masih ada kehidupan di dalamnya. Tanpa ragu-ragu, Lin Fan melemparkannya ke surganya. Sialan. Raungan marah meledak saat sesosok tubuh muncul di kejauhan di mana ras penguasa darah bersembunyi. Namun, saat ini, lengan leluhur darah cukup telanjang. Seolah-olah apa yang baru saja dipotong oleh Lin Fan adalah lengannya. Brengsek, ras penguasa darah tidak menyangka manusia ini akan sekuat ini. Tidak disangka cakar ganasnya tidak akan menimbulkan kerusakan apapun pada pihak lain sama sekali. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Tetapi pada saat ini, tak terhitung makhluk paling kuat yang dikelilingi Lin Fan. Mereka semua memelototinya dengan marah. Sebelumnya, mereka telah memisahkan semua item legendaris lainnya yang ada di luar sana. Namun, manusia ini masih mendapatkan mayoritas dari mereka. Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa membiarkannya pergi. Manusia, serahkan item legendaris yang telah kamu peroleh. Jika tidak, satu-satunya jalan yang menunggumu adalah kematian. Ras leluhur darah menatap Lin Fan dengan dingin. Di matanya ada kilatan tak menyenangkan yang tiada henti. Mengapa kita masih menyia-nyiakan nafas kita pada manusia ini? Semuanya, bergabunglah dan bunuh dia. Lalu kita akan membongkar barang miliknya yang menyimpan semua item legendaris. Mendapatkan segala sesuatu yang keluar darinya akan bergantung pada milik masing-masing orang, kemampuan untuk memperjuangkan semuanya. Kedengarannya bagus. Lin Fan tidak menyangka dirinya dikelilingi oleh semua makhluk yang paling kuat. Tiba-tiba, dia berpikir untuk keluar dari pengepungan mereka. Tapi, sepertinya itu cukup sulit. Selain itu, dengan kecepatannya saat ini, ras Dewa Iblis luar angkasa kuno dan ras Raja Raksasa, Kuafu, akan mampu mengejarnya dengan mudah. Sepertinya dia akan segera dikejar oleh mereka tanpa henti sekarang. Mengaum. Tapi tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Leluhur ras singa, apa yang ingin kamu lakukan? Kurang ajar. Pada saat ini, mata ras leluhur singa memerah saat auranya mengamuk. Terbukti, dia pasti terpengaruh oleh roh bigra. Ketika Lin Fan melihat situasinya, hatinya melonjak kegirangan. Kesempatannya telah tiba. Kalian ingin barang legendaris. Pergi dan dapatkan jika bisa. Seketika, Lin Fan memanggil Heaven and Earth Smelt sebelum melemparkannya ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Itu milik leluhurmu. Semua makhluk yang paling kuat melompat melintasi kehampaan dan mengejar bau langit dan bumi itu. Untuk apa kalian masih mengelilingiku? Kecuali kalian tidak menginginkan barang legendaris itu lagi, bukan? Lin Fan bertanya. Semua makhluk terkuat yang masih mengejar Lin Fan melihat situasi di depan dan wajah mereka berubah. Mereka kemudian berlari menuju Heaven and Earth Smelt.
Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain mengambilnya? Kesempatan bagus. Lin Fan memanfaatkan kesempatan untuk memasuki mode stealth segera sebelum terjun ke sungai kehampaan yang tak ada habisnya. Hahaha, sekelompok orang bodoh. Bagaimana Lin Fan bisa membiarkan barang legendaris diambil alih oleh orang-orang ini? Salah satu makhluk terkuat yang terulur hampir meraih bau langit dan bumi ketika tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya panjang dan menghilang di depan wajah mereka. Makhluk yang sangat kuat. Bab 905, Pedang Terkuat. Bagaimana ini mungkin? Semua makhluk yang paling kuat terkejut ketika mereka merasakan jantung mereka berdetak kencang. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi pada mereka sebelumnya. Tidak disangka baunya akan hilang begitu saja di depan mata mereka tanpa ada sedikit pun jejak yang tersisa. Brengsek, Dewa Iblis Yin Ekstrim terbakar amarah di dalam hatinya, merasa seperti baru saja dibodohi. Tiba-tiba, Dewa Iblis Yin Ekstrim mendapati dirinya dikelilingi oleh makhluk terkuat lainnya. Dewa Iblis Yin Ekstrim, serahkan barang legendaris itu. Kita semua pernah dimiliki oleh manusia itu. Dewa Iblismu di sini tidak mendapatkan item legendaris sama sekali. Dewa Iblis Yin Ekstrim menjawab dengan nada muram. Horses Asteriste, apakah kamu menganggap kami bodoh sehingga kamu bisa menipu dengan begitu mudah? Kamu adalah orang pertama yang mengejar bau ini, dan bau itu tiba-tiba menghilang. Apakah kamu memberitahu kami bahwa bau itu bisa hilang begitu saja? Memiliki. Dewa Iblis Yin Ekstrim, sebaiknya kau serahkan benda legendaris itu. Kalau tidak, makhluk terkuat lainnya terancam. Kalau tidak, bagaimana? Kalau Dewa Iblismu bilang aku tidak mengambilnya, berarti aku tidak mengambilnya. Saat ini, hati Dewa Iblis Yin Ekstrim baru saja terbakar dengan amarah yang tak ada habisnya. Manusia terkutuk itu telah mengajak mereka jalan-jalan, dan saat ini, dia dikelilingi oleh makhluk-makhluk paling kuat yang menuntutnya untuk menyerahkan item legendaris. Hah, semua makhluk terkuat lainnya juga bukanlah orang yang baik hati. Tiba-tiba, seluruh suasana di udara menjadi sangat tegang. Dalam sekejap, 3.000 Dewa Iblis dari ras kuno tiba dan mendarat di samping Dewa Iblis Yin Ekstrim. Pada saat seperti ini, mereka secara alami berada di pihak yang sama melawan pihak luar. Haha, siapa tahu, sekelompok orang bodoh itu mungkin sudah mulai berkelahi sekarang. Pada saat ini, Lin Fan sedang melakukan perjalanan melalui kehampaan yang tak ada habisnya dengan perasaan gembira. Dia telah mencuri lebih dari separuh item legendaris di luar sana. Bagi Lin Fan, ini bukanlah perjalanan yang sia-sia. Namun, dia belum aman. Sulit untuk menjamin bahwa tidak ada makhluk terkuat yang mengejarnya saat ini. Lin Fan merasakan sekelilingnya mencoba melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Dia tidak tahu sudah berapa lama, tapi dia merasa seolah telah menempuh jarak ribuan dunia. Dia kemudian berhenti di lembah pegunungan. Saat ini senja di lembah ini. Selain beberapa binatang purba, tidak ada yang lain di sekitar sini. Lin Fan membuka bau langit dan bumi. Ketika dia mengeluarkan item legendaris, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang akan datang membayangi dirinya dari kehampaan. Sial, aura pedang yang sangat tajam merobek kehampaan dan menembak jatuh. Kehendak pedang ini adalah sesuatu yang memiliki momentum tak tertandingi dan hampir mustahil untuk dihindari. Namun, Lin Fan juga ahli pedang Dao. Dalam sekejap, dia mengangkat jarinya, dan menangkap sword wheel di antara jari-jarinya dengan gerakan lincah. Pedang wheel ini hanya berjarak sehelai rambut dari alis Lin Fan. Bahkan, ada beberapa helai rambut yang tercukur hingga rontok. Sangat kuat, pedang tunggal ini akan menyegel segalanya dan menghancurkan semua tanda kehidupan di dalamnya. Sama sekali tidak ada aura yang tersisa karena 9 langit dan 10 bumi tersegel sepenuhnya. Jika bukan karena reaksi Lin Fan yang sangat cepat, aura pedang itu mungkin telah menembus seluruh otaknya. Tapi tentu saja, prasyaratnya adalah kondisi tubuh fisik Lin Fan tidak berada pada kondisi budidaya penuh kuno abadi. Tapi, mengingat kondisinya saat ini, tentu saja tidak ada bahaya yang menimpanya. Tidak buruk, tidak kusangka kamu bisa menangkap satu pedang leluhurmu itu. Sesosok muncul sambil membawa pedang di tangannya. Dimanapun dia berdiri, seolah-olah ada pedang surgawi yang menembus seluruh dunia, dan setiap makhluk hidup dipaksa untuk sujud dan tunduk padanya. Leluhur ras pedang. Ketika Lin Fan melihat pria ini, hatinya terkejut. Bagaimana orang ini bisa mengejarnya? Apakah kamu memikirkan bagaimana leluhurmu berhasil memburumu? Wajah ras leluhur pedang tampak dingin saat dia menatap Lin Fan. Seolah-olah sepasang pedang surgawi menembus mata itu dan menembus langsung ke jantung Lin Fan. Lin Fan mengirimkan kesadarannya ke dalam kehampaan. Dia benar-benar takut mungkin ada makhluk terkuat lainnya yang bersembunyi di dekatnya. Manusia, kamu tidak perlu mencari. Yang ada hanya leluhurmu saja, kata leluhur ras pedang. Saat Lin Fan mendengar kata-kata dari ras leluhur pedang ini, dia merasakan hatinya menghela nafas lega. Alisnya kemudian berkedut kegirangan saat dia sepenuhnya mengabaikan keberadaan pihak lain. Ayo, leluhur ras pedang, kamu pasti sangat pintar untuk bisa menyusulku. Lin Fan terkekeh. Manusia, serahkan item legendaris dan aku jamin kamu akan bisa hidup. Aura ras leluhur pedang menyebar ke seluruh kehampaan. Serangkaian aura pedang yang tampaknya tidak memiliki apapun yang dapat menghalangi jalannya, memenuhi seluruh langit dan menutup kekosongan. Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihat sebelum tersenyum dengan tenang. Dari kelihatannya, ras leluhur pedang ini sepertinya bertekad memanfaatkan Lin Fan sepenuhnya.
Kekosongan itu sekarang dipenuhi dengan aura pedang yang jumlahnya tak ada habisnya, yang telah memutus semua jalan keluar baginya. Namun, di matanya, ras leluhur pedang ini menjadi sedikit berani sekarang. Leluhur ras pedang, jangan membicarakan hal lain dulu. Yang mulia benar-benar ingin tahu bagaimana Anda bisa mengejar saya. Lin Fan terkekeh sambil bertanya. Ras leluhur pedang mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan satu suara dentang, sinar pedang melintas dan tiba di depan wajah Lin Fan dalam sekejap mata. Lin Fan bisa merasakan ruang di sekitarnya disegel oleh pedang tunggal ini. Bahkan jika Lin Fan memiliki keterampilan gerakan yang tak tertandingi saat ini, dia tidak dapat menerapkannya sama sekali dalam situasi ini. Satu-satunya ruang yang tersedia baginya untuk pindah hanyalah sebuah tempat kecil yang terbatas. Kemanapun dia mencoba bergerak, itu akan berada dalam pancaran tajam pedang ini. Astaga, leluhur ras pedang, kau sungguh terlalu biadab. Tak kusangka kau akan menyerang karena satu kalimat perselisihan. Kau tidak berperi kemanusiaan. Lin Fan berteriak. Namun, dia tidak panik atau merasa terganggu. Bam! Pedang ras leluhur pedang menusuk ke arah dada Lin Fan sambil menyeringai dingin. Namun, tiba-tiba, wajah ras leluhur pedang berubah. Pedang miliknya, yang bisa menembus apapun, menghantam tepat ke arah manusia di depan matanya. Namun, sepertinya manusia itu baik-baik saja. Ini, wajah ras leluhur pedang tampak suram saat ini karena dia ingin mencabut pedangnya. Di sisi lain, Lin Fan meraih pedang panjang ras leluhur pedang sementara bibirnya menyeringai, apa yang terburu-buru. Mata ras leluhur pedang menunjukkan ekspresi keheranan. Pedang panjang ini adalah keterampilan mistik unik dari ras leluhur pedang, harta karun yang telah dia kembangkan siang dan malam, dikombinasikan dengan hukum pedang Dao yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, tak disangka manusia ini sama sekali tidak terpengaruh bahkan setelah memegang pedang panjang dengan tangan kosong. Tepat pada saat ini, ras leluhur pedang tiba-tiba menyadari bahwa manusia telah mengangkat kakinya dengan lembut. Tendangan penghancur asal-usul sejati. Tidak baik. Perlombaan leluhur pedang berteriak ketika dia ingin mengambil pedang panjangnya. Namun, manusia ini baru saja menggenggamnya dengan cengkeraman maut. Satu kaki itu membawa tekanan besar bagi ras leluhur pedang. Seolah-olah dia pasti harus membayar harga yang mahal jika dia ditendang olehnya. Ras leluhur pedang mengertakkan giginya erat-erat saat seluruh tubuhnya bersinar. Membuat langkah misterius, dia mencoba menghindari serangan itu. Namun, pedang panjangnya tertinggal di telapak tangan Lin Fan. Pedang setan. Perlombaan leluhur pedang tidak berhenti karena itu. Menunjuk dengan jarinya, dia mengirimkan serangan fatal ke Lin Fan. Dengan satu jari itu, banyak dunia muncul. Semua dunia ini memiliki bayangan ras leluhur pedang di dalamnya. Dulu, sekarang, masa depan. Alis Lin Fan berkerut, untuk menanamkan sutra reinkarnasi 3 seumur hidup ke dalam kehendak pedang seseorang. Leluhur ras pedang, potensi bawaanmu memang tak tertandingi. Kata-kata besar. Leluhurmu bukanlah seseorang yang bisa kamu beri bimbingan. Leluhur ras pedang tidak menyangka bahwa manusia sebelum dia ini akan mengetahui sutra reinkarnasi 3 seumur hidup. Saat dia memperoleh sutra reinkarnasi 3 seumur hidup, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Ini adalah keterampilan mistik yang tak tertandingi. Pada akhirnya, dengan bantuan potensi bawaannya yang tak tertandingi, dia berhasil memadukannya ke dalam aura pedangnya yang tak tertandingi. Hal ini menciptakan kehendak pedang seumur hidup 3 kali lipat, yang mana seluruh kehendak pedang dari ketiga masa kehidupan digabungkan menjadi satu tubuh. Mengingat kekuatan ras leluhur pedang saat ini, dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan makhluk paling kuat lainnya. Dan sekarang, gerakan ini telah dengan kuat mendorong pedang Dao miliknya ke kondisi puncaknya. Ini adalah pedang paling menakjubkan yang pernah ada. Tidak buruk, meskipun kondisi kultivasimu tidak sebanding dengan milikmu, namun pencapaianku dalam Dao pedang juga cukup baik. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Telapak tangan Lin Fan bergetar, menekan roh pedang di pedang panjang itu saat dia mengacungkan pedangnya sendiri. Pedang tunggal ini juga berisi 3 masa hidup Lin Fan di dalamnya. Meninggalkan seni bela diri dengan pedang. Aku bertanya-tanya bagaimana rasanya memulai kembali dari awal sekali lagi. Tiba-tiba, aura Lin Fan berubah saat pedang tajam akan meledak dari tanah, membelah seluruh cakrawala di atas kepalanya. Bab 906, sebuah bola di tangan dan dunia akan menjadi miliknya. Kedua aura pedang itu mengejutkan seluruh dunia dan mendominasi sepanjang zaman kuno. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, jika dia terjebak di antara kedua aura pedang ini, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, leluhur ras pedang menyadari bahwa kehendak pedang pihak lain juga memiliki sutra reinkarnasi 3 seumur hidup yang digabungkan dengannya. Tapi, bagaimana mungkin? Sutra reinkarnasi 3 seumur hidup adalah keterampilan mistik Buddha leluhur, dan hanya ada satu di seluruh dunia. Bagaimana manusia ini bisa memilikinya juga? Cahaya cemerlang terpancar saat aura pedang itu meledak, menyebabkan seluruh cakrawala bergetar di hadapan kekuatan mereka dan awan kelabu pun bergemuruh. Saat mereka melakukan kontak satu sama lain, aura pedang itu terpancar dan membelah seluruh area dengan radius 10.000 mil. Tidak disangka ini akan menjadi hasil imbang. Lin Fan terkekeh. Bagaimana kamu memiliki sutra reinkarnasi 3 seumur hidup? Ras leluhur pedang berseru. Wei, mungkin karena sutra reinkarnasi 3 seumur hidup disebarluaskan oleh Yang Mulia. Lin Fan tersenyum dengan tenang. Namun, senyuman ini luar biasa menyeramkan di mata ras leluhur pedang.
Bagaimana bisa? Lin Fan tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia melemparkan pedang panjang di tangannya ke Firdausnya. Ras leluhur pedang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengarahkan jarinya ke dada Lin Fan. Mati. Perlombaan leluhur pedang meraung. Bam! Yang membuat takut ras leluhur pedang, dia menyadari bahwa jarinya tidak melakukan apapun terhadap pihak lain. Namun tiba-tiba, mata sang pembuat beralih ke batu bata merah yang terbanting ke arah kepalanya. Ras leluhur pedang tidak berani gegabah. Manusia ini sangat licik. Dia lalu menghindarinya dengan cepat. Anda, ayo, sangat kuat. Tidak kusangka kamu bisa menghindarinya. Lin Fan sedikit kecewa. Tak disangka ras leluhur pedang ini akan sangat berhati-hati, dan bahkan tidak berani mencoba rasanya terkena hantaman batu bata belaka. Ayo, lanjutkan. Lin Fan memberi isyarat kepada ras leluhur pedang dengan tangannya, memberi isyarat agar dia melanjutkan penampilannya. Melihat isyarat tangan yang memalukan ini, ras leluhur pedang secara alami marah. Sebuah pedang menyapu seluruh area dan bersinar dengan kilatan dingin saat pedang itu menebas ke arah Lin Fan. Dentang, pedang itu mendarat di tubuh Lin Fan, meskipun secara alami tidak ada kerusakan yang terjadi. Tapi, di matanya, ini adalah kesempatan bagus lainnya. Ayo, 95 batu bata legendaris. Gagal. Leluhur ras pedang, bisakah kamu tidak bersikap begitu pengecut? Jika kamu punya nyali, datang dan lawan satu-satunya batu bata milikmu ini. Lin Fan berteriak dengan nada jengkel. Kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan ras leluhur pedang. Jika dia ingin membunuh pihak lain, dia harus menggunakan beberapa trik. Namun, ras leluhur pedang ini sangat cerdik. Saat dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia akan langsung menghindar. Ini adalah sesuatu yang membuat Lin Fan tertarik. Ini benar-benar anjing yang luar biasa. Manusia, jangan berani-beraninya berlebihan. Ras leluhur pedang melolong saat pedang Will meledak ke langit. Maksud dari 8 desolates semuanya berkumpul di dalamnya sebagai kilatan cahaya yang menakjubkan melintas. Salib-salib, tubuh ras leluhur pedang terbagi menjadi 8, yang masing-masing meledak dengan aura yang sangat deras, tidak ada cara untuk mengidentifikasi tubuh aslinya sama sekali. Astaga, sepertinya aku harus bekerja lebih keras dalam menamparnya. Aku akan menamparkan. Gagal, gagal, gagal. Pada saat ini, Lin Fan seperti target latihan yang dihancurkan oleh ras leluhur pedang sesuai keinginannya. Namun, Lin Fan tidak bisa menyentuh ras leluhur pedang, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Perlombaan leluhur pedang yang pengecut. Jangan bergerak jika kamu punya nyali. Datang dan lawan yang mulia 1 lawan 1. Lin Fan berteriak. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha mempermalukannya, ras leluhur pedang tetap tidak memberinya satu kesempatan pun. Waktu berlalu detik dan menit. Jantung ras leluhur pedang mengumpulkan kemarahan setiap saat. Dia menyadari bahwa keadaan tubuh fisik manusia ini terlalu kuat. Bam, bam, tanah retak saat kekosongan berubah menjadi kekacauan. Segala sesuatu di sekitarnya telah dihancurkan oleh ras leluhur pedang. Tepat pada saat ini, Lin Fan meludah dengan seteguk darah tua saat tubuhnya terlempar ke belakang dan terkubur ke dalam lubang yang dalam. Ketika ras leluhur pedang melihat hal ini, hatinya melonjak kegirangan. Pedang yang tadi adalah puncak dari esensi, semangat, dan vitalitasnya. Jumlah kekuatan yang keluar darinya jelas bukan sesuatu yang bisa dicemooh. Awalnya, ras leluhur pedang mengira bahwa manusia ini praktis terbuat dari baja, dan tidak ada cara untuk membunuhnya. Tapi saat ini, dia akhirnya melihat harapan. Sialan, tidak disangka senjata legendaris pertahanan milikmu akan hancur. Lin Fan berteriak dengan ekspresi ketakutan di matanya. Ekspresi yang dia keluarkan saat ini seolah-olah ini adalah fakta yang benar-benar terjadi. Perlombaan leluhur pedang ini terlalu cerdik. Kecuali aku menggunakan trik kotor, tidak ada cara untuk menghadapinya. Lin Fan berbohong di lubang yang dalam dan mengutuk dalam hatinya. Haha, tentu saja, ras leluhur pedang telah mendengar kata-kata Lin Fan dan tertawa terbahak-bahak. Di matanya, kesempatannya akhirnya tiba. Manusia, senjata legendaris pertahananmu itu jelas tidak mampu menahan kekuatan dao pedang leluhurmu. Sekarang kamu tidak lagi memiliki senjata legendaris, aku akan lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Kata leluhur pedang dengan penuh kemenangan. Lin Fan memberikan pandangan yang sedikit panik sebelum berbalik untuk melihat yang lain. Astaga. Tubuh fisikmu sungguh tak terkalahkan. Aku tidak memerlukan senjata legendaris apapun. Huff, tak disangka kamu masih mencoba menipu leluhurmu bahkan di ambang kematian. Jika kamu menyerahkan barang legendaris, leluhurmu bisa menyelamatkan nyawamu. Ras leluhur pedang memarahi dengan kasar. Kehendak pedangnya yang awalnya redup mulai menunjukkan kejayaannya sekali lagi. Bermimpilah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuh yang mulia? Lin Fan menjawab seolah dia kehabisan napas. Ekspresinya tampak seolah-olah dia sedang mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Tapi, karakter seperti apa ras leluhur pedang? Bagaimana mungkin dia tidak menyadari perubahan ekspresi Lin Fan? Hanya dengan satu pedang, leluhurmu akan bisa membunuhmu. Seekor semut seperti manusia tanpa senjata legendaris pertahanannya. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk bertahan melawan kehendak pedang leluhurmu? Manusia, pedang tunggal ini akan mengirimmu ke surga. Pergelangan tangan ras leluhur pedang tersentak saat telapak tangannya memegang bola kehendak pedang yang tak tertandingi. Saat dia membalikkan telapak tangannya, cahaya yang berbeda bersinar. Dari dalam pancaran cahaya terang ini, sebuah aura pedang yang tak tertandingi terpotong.
ARGH. Lin Fan berteriak sambil menghindar ke kiri dan ke kanan. Adapun ras leluhur pedang, dia sekarang bisa yakin bahwa manusia ini benar-benar kehabisan akal. Membunuh. Dalam sepersejuta detik, ras leluhur pedang muncul di hadapan wajah Lin Fan saat dia mengarahkan jarinya yang bersinar ke arah dada Lin Fan. Hahaha, ras leluhur pedang tertawa terbahak-bahak. Namun tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah. Itu karena dia menyadari bahwa manusia di depannya ini baru saja mengeluarkan senyuman yang sangat jahat dan mengancam. Ini, sangat bagus. Lin Fan terkekeh. Namun bagi ras leluhur pedang, ini sebenarnya tidak bagus sama sekali. Dia menyadari bahwa dia baru saja ditipu. Mundur, itulah satu-satunya pemikiran yang ada di kepalanya saat ini. Tapi tepat pada saat ini, gelombang rasa sakit yang tak tertandingi muncul di benaknya. Aduh, bagaimana kalau sekarang? Apa pendapatmu tentang langit dan bumi yang benar-benar memutar? Entah kapan, tangan Lin Fan meraih selangkangan ras leluhur pedang. Saat dia meremas jari-jarinya, satu-satunya hal yang terdengar adalah tangisan tragis ras leluhur pedang. Aduh, B berhenti. Gedebuk. Tidak dapat menahan rasa sakit sebesar ini, ras leluhur pedang berlutut di tanah dengan satu lutut. Kedua tangannya meraih kepalanya sambil gemetar saat dia mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. LOOSENGRIPMU. Ras leluhur pedang berteriak dengan ekspresi sedih. Tidak kusangka manusia ini akan menggunakan metode tercela seperti itu. Hehe, Lin Fan tertawa saat ini. Sebuah bola di tangan dan dunia akan menjadi miliknya. Tindakan membunuh dengan kebiadaban seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Sekarang, dia perlahan bisa bersenang-senang dengan ras leluhur pedang. Bab 907, hampir dikecewakan oleh Ciki. Oh, apa sakitnya parah sekali. Lin Fan mengangkat kepalanya dan mengedipkan matanya seolah dia benar-benar tidak bersalah saat ini. Ras leluhur pedang tidak menjawab. Namun, selama seseorang tidak buta, mereka akan bisa melihat ekspresi meringisnya saat ini. Rasa sakit yang dia alami bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Ciki, ayo keluar dan lihat. Saat ini, Lin Fan mengeluarkan Ciki. Kak, apa yang kamu lakukan di sini? Mata ayam Ciki yang cerah menatap Lin Fan dengan polos. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tangan kakaknya itu. Hentikan omong kosongmu. Ayo, aku akan memperkenalkanmu. Ini adalah ras leluhur pedang, kata Lin Fan. Ras leluhur pedang memutar kepalanya perlahan. Saat dia melihat Ciki, hatinya dipenuhi rasa malu yang mendalam. ARGH. Perlombaan leluhur pedang meraung sekali lagi. Dia ingin masuk ke mode Sith. Tapi, sebelum raungan ini mencapai habisnya, api di dalam hatinya telah padam. Hanya menggunakan sedikit kekuatan, Lin Fan hampir mengambil nyawanya secara nyata. Aduh. Butir-butir keringat berkilauan menetes dari dahi ras leluhur pedang. Dia tidak percaya bahwa akan ada keterampilan keji yang ada di dunia ini. Tubuh pedangnya telah tercapai. Bagaimana bisa dia tidak mampu menahan rasa sakit ini sama sekali? Tapi, kenyataan membuktikan kepadanya bahwa dia benar-benar tidak bisa menahan rasa sakit sama sekali. Gila, Ciki menjulurkan lehernya dan melihat ke bawah ke area selangkangan ras leluhur pedang, memeriksanya dengan cermat. Kak, apa yang kamu lakukan di sini? Ciki bertanya dengan nada bingung. Ketika ras leluhur pedang melihat bagaimana ayam terkutuk ini berani mendekat untuk memeriksa situasi, dia tidak bisa mentolerirnya sama sekali. ATERHILANG. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Suara ras leluhur pedang bergetar saat dia menahan rasa sakit yang luar biasa sebanyak yang dia bisa. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melolong. Ciki tercengang. Menggunakan kedua sayapnya untuk menepuk dadanya, dia menatap Lin Fan dengan mata ayamnya yang menyedihkan. Dia membuat Ciki takut. Astaga, beraninya kamu menakuti Cikiku. Kamu ingin mati atau apa? Lin Fan menyerang dengan tangan yang berat sekali lagi, menyebabkan leluhur pedang merasakan sakit yang benar-benar tak tertahankan. Kau anjing asteriste. Ras leluhur pedang melolong ke langit dengan kemarahan yang tak terbatas. Dia tidak mampu menerima ini. Ciki, dia memanggilmu Dox asteriste. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Fan bertanya. Kak, sepertinya dia yang memarahimu, bukan aku. Ciki menoleh, menyiratkan bahwa dia tidak bodoh. Kalian berdua DOGSH asteristes lebih baik menunggu ANCESTORMU. ANCESTORMU tidak akan meninggalkan kalian. Tubuh leluhur ras pedang menggigil tak terkendali saat ini saat dia meledak dengan pedang Will yang tak tertandingi. Namun, hal itu tidak ada gunanya sama sekali. Apakah kamu mendengar itu? Dia sedang memarahimu. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Lin Fan bertanya lagi. Gila, kali ini, Ciki benar-benar marah. Melebarkan sayapnya, dia melompat ke langit. Dengan menggunakan cakar ayam kecil miliknya, dia melesat di udara dan menendang wajah ras leluhur pedang dengan keras. Kemarahan Ciki akan memberimu tendangan di wajah. Ketika Lin Fan melihat ini, dia malah tertawa. Haha, bagaimana perasaanmu sekarang, leluhur ras pedang? Bahkan Cikiku pun bisa melecehkanmu seperti ini. Kemampuan apa lagi yang kamu punya? Lin Fan tertawa terbahak-bahak sambil bertanya. Ras leluhur pedang adalah leluhur suatu ras, apapun yang terjadi. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia telah melewati era yang tak terhitung jumlahnya. Tapi saat ini, dia dikutuk di tangan Lin Fan, dan terlebih lagi, dia harus menanggung hinaan dari Ciki.
Bagaimana mungkin dia bisa menanggung hal seperti ini? Brengsek, ras leluhur pedang berseru, manusia. Kamu terhina dan tak malu. Lebih sulit, Lin Fan menggunakan lebih banyak kekuatan, dan ras leluhur pedang mulai berteriak lagi. Jeritan khusus ini sangat menyedihkan, dan siapapun yang mendengarnya bisa merasakan kengerian yang terkait dengannya. El Lucen, saat ini, ras leluhur pedang sangat menyesal. Dia telah ditipu oleh Lin Fan. Seandainya dia tahu hal ini akan terjadi, dia tidak akan pernah berani gegabah. Tapi, sekarang semuanya sudah terlambat. Ciki, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa Ciki sekarang berdiri di belakang ras leluhur pedang. Melebarkan sayapnya terbuka, Ciki menutupi seluruh ras leluhur pedang. Kak tua, aku ingin memberitahu dia tentang kekuatan Cikimu. Ciki mengangkat kepalanya dan berkata dengan sikap yang mengesankan. Lin Fan tercengang. Ibu ker ini, enyah. Ras leluhur pedang sangat marah. Dia adalah leluhur suatu ras. Bagaimana dia bisa dipermalukan oleh seekor ayam? Cuckoo. Saat ini, mata Ciki bersinar terang. Seolah-olah dia telah menahannya begitu lama sehingga hal itu membuatnya sengsara sekarang. Dalam situasi seperti ini, pada dasarnya tidak perlu lagi membedakan antara pria dan wanita. Tapi, bagaimana mungkin Lin Fan membiarkan Ciki melakukan hal seperti itu? Piak, 95 batu bata legendaris muncul di tangannya dan dia langsung melumpuhkan ras leluhur pedang. Dia kemudian berdiri dan melihat ras leluhur pedang yang pingsan, bibirnya melengkung membentuk seringai. Pertempuran hari ini dapat dianggap sebagai pertempuran yang menggemparkan. Mengingat kecerdasannya yang sangat tinggi, dia berhasil menjatuhkan pihak lain dengan kasar. Jadi bagaimana jika dia adalah ras leluhur pedang? Dia masih dipermainkan oleh Lin Fan. Di dalam surga, tubuh ras leluhur pedang melayang di sana dengan tenang sementara ribuan cabang pohon muncul dari pohon parasol mitos dan membungkus tubuhnya seluruhnya. Lin Fan menebas dengan pedangnya, menghancurkan tubuh ras leluhur pedang secara instan. Tetesan darah segar tumpah di surga, di dalam setiap tetes darah terdapat kehendak pedang yang tak tertandingi. Aura pedang ini bisa dianggap mampu menghancurkan bumi dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka membawa manfaat yang sangat besar bagi semua makhluk hidup di surga. Setiap tetes darah segar memiliki esensi ras leluhur pedang. Bagi makhluk hidup normal, jika mereka bisa mendapatkan setetes pun darah ras leluhur pedang, mereka bisa menyelesaikan kehendak pedang mereka yang tak tertandingi. Tidak perlu dijelaskan efek dari darah sebanyak ini yang tersedia saat ini. Menyerap. Ding. Selamat telah membunuh ras leluhur pedang. Ding. Poin pengalaman plus. Ding. Status budidaya naik level. Keadaan kuno-kuno tingkat yang lebih rendah. Lin Fan bisa merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Di dalam setiap sel dan setiap tetes darahnya, ada sejumlah energi misterius yang mengalir saat ini. Satu tinjunya bisa menghancurkan seluruh dunia. Ini adalah perasaan yang dimiliki Lin Fan saat ini. Keadaan kuno yang kuno tingkat yang lebih rendah. Ini adalah keadaan yang tidak pernah bisa dilampaui oleh makhluk hidup pada umumnya. Namun bagi Lin Fan, ini hanyalah titik awal. Bahkan jika itu adalah tingkat kultivasi yang lebih tinggi, Lin Fan memiliki keyakinan untuk mencapainya. Adapun makhluk yang paling kuat itu, Lin Fan sangat yakin bahwa dia akan mampu membunuh mereka semua suatu hari nanti. Roh senjata dalam pedang panjang ras leluhur pedang sedang bersujud di tanah dan menangis sambil memohon belas kasihan saat ini. Tapi bagi Lin Fan, semua ini hanyalah tonik. Berderak. Meremas dengan tangannya, roh senjata hancur berkeping-keping dan senjata mistik tingkat itu diubah menjadi aliran energi murni yang tak ada habisnya. Hukum yang terkandung di dalamnya semuanya diserap oleh surga juga. Setelah dinding surga yang mengkristal menyerap energi, mereka mulai bernapas juga. Dinding yang mengkristal itu seperti potongan daging yang berdenyut saat ini. Di dalam mereka bahkan ada makhluk hidup yang sedang dipelihara saat ini. Pada akhirnya, surga ini pada akhirnya akan ditingkatkan oleh Lin Fan menjadi dunia. Di sisi lain, item legendaris dalam bau langit dan bumi sedang berjuang saat ini. Terjebak di ruang itu membuat mereka melolong berulang kali. Semua item legendaris ini memiliki kehidupan. Faktanya, beberapa kekuatan mereka tidak lebih lemah dari Lin Fan. Masing-masing roh item legendaris ini memiliki kesadarannya masing-masing. Mereka ingin melampaui segalanya dan menerobos ranah item legendaris, yang pada akhirnya mencapai tubuh fisik mereka sendiri yang sebenarnya. Lin Fan mencubit dengan jarinya dengan santai dan sebuah pil ditarik ke telapak tangannya. Ding, selamat karena telah menemukan ramuan alam. Natur Elixir, efek menakjubkan yang tak terbatas. Memungkinkan seseorang untuk naik kapan saja. Roh pil dari dalam ramuan itu sedang berjuang di telapak tangan Lin Fan, mencoba melarikan diri. Bab 908, majulah, anak-anakku. Biarkan aku pergi. Pil Spirit of the Nature Elixir meraung marah saat ingin melepaskan diri dari telapak tangan Lin Fan. Namun, sekarang dia berada di tangan Lin Fan, bagaimana mungkin Lin Fan membiarkannya melarikan diri? Nature Elixir adalah sejenis pil yang saleh. Fakta bahwa ia bisa memiliki pil Spirit adalah sesuatu yang diharapkan Lin Fan. Manusia, selama kamu melepaskanku, aku bisa membawamu ke dunia pil. Di sana, kamu akan bisa menemukan ras pil dari legenda. Setiap makhluk hidup di sana terbentuk dari pil dewa. Sekali kamu menelannya, kamu pasti bisa meroket dan naik ke jalan keabadian.
Pil Spirit of the Nature Elixir mencoba menggoda Lin Fan agar dia bisa melarikan diri dari tempat ini. Dia adalah ramuan alam. Dia bukanlah sesuatu yang bisa dimangsa oleh makhluk biasa ini. Dia ingin menguasai seluruh dunia dan melakukan perjalanan melintasinya sambil memandang rendah banyak orang di dunia dengan jijik. Sialan, kenapa pil berdarah begitu banyak bicara? Tidak bisakah seseorang meminum pil dengan tenang sekarang? Lin Fan jengkel. Di masa lalu, pil adalah hal yang sangat menakjubkan. Mereka hanya akan diam, dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Manusia, kamu akan mengalami kematian yang mengerikan. Aku akan mengutukmu. Berderak, pil Spirit of the Nature Elixir melontarkan kutukan yang tak ada habisnya di telinga Lin Fan. Dari hal yang tidak diketahui, Lin Fan bahkan bisa merasakan kekuatan kutukan yang menimpanya. Tapi baginya, kekuatan kutukan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bernilai satu pukulan pun karena kutukan itu langsung menghilang. Saat ini, Lin Fan telah mencapai tubuh abadi kuno yang abadi, yang tidak dapat ditembus oleh semua kejahatan. Memikirkan bahwa kekuatan kutukan yang kecil ini akan berpikir untuk merusak tubuhnya. Nah, itulah mimpi bodoh. Kamu sangat biadab. Kamu pasti akan mendapat akhir yang buruk. Nature Elixir berteriak dengan teriakan terakhirnya. Lin Fan langsung melemparkan pil itu ke mulutnya dan mengunyahnya. Rasanya lumayan enak. Di sela-sela giginya, kekuatan yang tak ada habisnya mulai mengalir. Ding, selamat telah mengonsumsi ramuan alam. Ding, poin pengalaman plus 100.000. Perilaku biadab Lin Fan telah benar-benar menarik perhatian item legendaris di dalam bau langit dan bumi. Segera, mereka semua mulai keluar dan mencoba melarikan diri dari bau langit dan bumi seolah-olah nyawa mereka dipertaruhkan. Pada saat ini, Lin Fan mengambil karakter teks. Ding, selamat atas penemuan item legendaris, karakter teks, iblis. Kata, iblis seluruhnya gelap gulita. Setiap goresan kata tersebut mengandung dao yang tak tertandingi, seolah-olah dapat mengendalikan pikiran dan jiwa seseorang. Iblis tak terbatas di dalamnya melolong dengan marah. Itu mewakili esensi sejati dari iblis di seluruh dunia. Sialan, sialan, roh iblis tahu bahwa dia tidak mungkin bisa melarikan diri lagi, dan sama seperti ramuan alam, dia hanya bisa mengutuk Lin Fan. Karakter teks ini sepertinya punya banyak kegunaan. Mungkin, bisa meningkatkan kekuatan roda Dewa Iblis. Fusi, Lin Fan menelan karakter teks iblis, dan sebagai hasilnya, tanda misterius pada roda Dewa Iblis mulai menyatu dengan karakter teks iblis. Demonik Ki yang tebal melilit roda Dewa Demonik dan menyatu sambil saling melengkapi. Dewa Iblis berdiri di tepi dunia iblis yang tak terbatas dan melolong dengan marah sambil merobek dinding kristal iblis dan menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Ding, fusi sukses. Roda Dewa Iblis telah ditingkatkan ke alam iblis. Ada item legendaris yang tak terhitung jumlahnya di dalam Heaven and Earth Smelt. Kali ini, Lin Fan benar-benar menemukan kekayaan luar biasa. Tanpa mempedulikan apapun lagi, dia melahap semuanya bersama-sama. Beberapa roh senjata dari item legendaris melolong dengan marah saat mereka bertarung dan berjuang. Namun, semuanya sia-sia. Ding, selamat telah melahap ramuan Yin Yang. Ding, selamat telah melahap pil Buddha emas 9 putaran. Ding, selamat karena telah menemukan logam dewa berderak emas. Semua pil diubah menjadi poin pengalaman sementara beberapa bahan legendaris digabungkan ke dalam surga untuk menjadi satu dengannya. Bagi Lin Fan, ini adalah momen paling membahagiakan baginya. Sesuatu yang eksplosif sedang terjadi di dalam Firdausnya. Dengan banyaknya item legendaris yang meningkatkannya, jejak surga bawaan yang sudah lama tidak diaktifkan sekarang mulai berputar dengan cepat, dan serangkaian makhluk hidup muncul satu demi satu. Jari-jari surga meluas terus-menerus ketika dinding-dinding surga yang mengkristal mulai ditingkatkan sekali lagi, secara bertahap mengambil langkah menuju menjadi dunia yang sebenarnya. Menurut pendapat Lin Fan, bahkan surga dari makhluk yang paling berkuasa pun mungkin tidak sekuat miliknya. Tepat pada saat Lin Fan hendak menerobos, sekelompok iblis dunia luar bersembunyi di dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Sejak mereka dihancurkan oleh Raja Jahat itu, mereka tetap bersembunyi di dalam kehampaan, dan hanya menunggu waktu dan menunggu. Makhluk yang paling kuat itu terlalu kuat. Para iblis dunia luar tahu bahwa mereka bukanlah tandingan mereka. Tapi, tepat pada saat ini, aura yang dipancarkan dari Lin Fan, yang sedang berkultivasi, telah menarik para iblis dunia luar dari berbagai tempat. Sepasang mata keji yang menyeramkan menatap Lin Fan dengan sinar yang mengerikan. Manusia itu sendirian sekarang. Dia sedang berkultivasi. Jika kita menyerbunya bersama-sama, kita pasti bisa mengambil alih tubuhnya dan merebut segalanya darinya. Itu bau barang legendaris. Sudah lama sekali aku tidak mencium bau itu. Di antara para iblis dunia luar ada seorang raja iblis dunia luar. Matanya bersinar dengan kilatan serakah. Manusia sebelum dia ini terlihat terlalu lesat. Raja jahat terkutuk itu. Tidak disangka dia akan menyeret kita ke sini. Meskipun makhluk-makhluk terkuat itu belum menyentuh kita, mereka pasti akan membunuh kita setelah semuanya selesai. Raja Iblis dunia luar berkata dengan nada kasar. Mereka senang memiliki tubuh orang yang sudah meninggal. Bahkan jika itu adalah makhluk yang paling kuat, jika mereka mati, para iblis dunia luar ini akan mampu mengambil alih tubuh mereka dan mendapatkan segalanya milik mereka. Namun, makhluk yang paling kuat itu pasti tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Selama waktunya sudah tiba, mereka pasti akan membunuh semua iblis dunia luar.
Bagi para iblis dunia luar ini, itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat ditoleransi. Anak-anakku, majulah dan serang tubuhnya. Kami akan mencuri semua miliknya. Raja Iblis Dunia Luar meraung. Seketika, jutaan iblis dunia luar ini berkerumun dan mencakar Lin Fan dengan gigi dan cakar mereka yang tajam. Pada saat ini, surga Lin Fan sedang mengalami beberapa perubahan. Sejumlah besar item legendaris telah mendorong Firdausnya ke kondisi puncak dengan segera. Awan bergemuruh dengan ganas sementara kilat menyambar dan berderak berulang kali. Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya memancar saat dao surga berubah pada saat ini. Ini adalah proses peningkatan dunia. Api duniawi dan angin surgawi berhembus seolah-olah akan menghancurkan dunia ini. Lin Fan merasakan sakit kepala saat ini. Tidak disangka dia akan membiarkan hal seperti itu terjadi karena kecerobohannya. Menekan, Lin Fan hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencoba dan menekan api duniawi dan angin surgawi ini. Masih ada bencana ciptaan dunia yang tak berkesudahan yang harus diurus. Jika seseorang ingin mengembangkan seluruh dunia dari surganya, mereka harus menanggung bencana. Bahkan makhluk yang paling kuat pun akan merasa hal ini sangat sulit untuk dicapai, apalagi seseorang seperti Lin Fan yang kondisi budidayanya hanya berada di tingkat kuno-kuno yang lebih rendah. Pada saat ini, Lin Fan berdiri di dalam Firdausnya dan menyaksikan bencana yang tak ada habisnya. Iblis kuno besar dan semua roh senjata lainnya juga mengerutkan alis mereka. Mereka bisa merasakan sejumlah besar kekuatan yang terkumpul di dalam surga saat ini. Surga akan berubah menjadi dunia. Apapun yang terjadi, kita harus menekan bencana ini. Lin Fan berkata. Kak, jangan khawatir. Kemuliaan atau kekalahan, kita semua akan berdiri bersama. Bahkan jika kita harus menyerahkan hidup kita demi hal itu, kita akan mempertahankan surga ini. Aura iblis kuno besar bergemuruh dengan ganas saat ki iblis yang padat melingkar keluar. Dia siap menyerang untuk menekan hal ini. Seharusnya tidak ada kekhawatiran akan kehilangan nyawa. Namun, fakta bahwa surga ingin berubah menjadi dunia adalah sesuatu yang bertentangan dengan tatanan alam. Sasaran dari bencana ini adalah surga. Mereka hanya mencoba untuk menghentikannya, itu dari peningkatan. Dulu ketika Lin Fan melewati topan Spirit Ki, dia sudah memahami bahwa Firdausnya akan memiliki pencapaian yang lebih besar daripada yang lain. Sekarang dia telah melahap item legendaris yang tak ada habisnya dan mendorongnya ke kondisi puncak, tentu saja sudah waktunya untuk meningkatkannya sekali lagi. Ledakan, tepat pada saat ini, malapetaka tiba. Menyerang, Lin Fan berteriak sebelum melawan bencana dengan kekuatannya. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan Lin Fan terjadi. Bab 909, suatu prestasi yang luar biasa. Haha, kita masuk sekarang. Tubuh manusia ini, para iblis dunia luar akan mengambilnya sekarang. Ini adalah tubuh yang tangguh. Jika kita berhasil mendapatkannya, kita akhirnya akan memiliki pijakan di dunia ini. Anak-anak muda, melahap semuanya. Manusia itu sudah menjadi milik kita. Raja iblis dunia luar berteriak, melampiaskan rasa frustrasi di hatinya. Setelah sekian lama, dia akhirnya menemukan makhluk kuat yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mereka manfaatkan. Beberapa raja iblis dunia luar lainnya telah mempercayakan diri mereka ke dalam tubuh beberapa makhluk kuat, dan bercampur dengan ribuan ras lainnya. Bagi para iblis dunia luar ini, selama mereka bisa mendapatkan satu tubuh, bahkan makhluk paling kuat pun tidak akan bisa mengidentifikasi mereka. Tunggu, tidak bagus. Ark, apa ini? Apa yang terjadi di surga manusia ini? Kenapa ada kekuatan mengamuk yang merajalela di sini? Tolong, aku ingin keluar. Aku tidak ingin mati di sini. Pada saat ini, kekuatan mengamuk menyapu kehampaan di dalam surga seperti naga yang gila. Semua iblis dunia luar itu bagaikan kertas yang langsung terbakar menjadi abu. Bagaimana situasinya sekarang? Lin Fan sedikit terkejut. Apa yang terjadi saat ini sepertinya sedikit di luar dugaannya. Bahkan iblis kuno besar dan yang lainnya sama-sama tercengang. Mereka sudah melakukan persiapan penuh untuk menghadapinya secara langsung. Tapi, tak disangka ketika mereka hendak menyerang, akan ada sekelompok besar orang yang berkerumun untuk menghalangi bencana mengerikan ini. Teman-teman, coba lihat, inilah orang Samaria yang sebenarnya. Pada saat ini, Lin Fan berteriak. Dia merasa perubahan di dunia ini terlalu besar. Dia sudah menyadari bahwa inilah yang disebut iblis dunia luar. Tapi, tak disangka para iblis dunia luar ini akan bergegas menuju surganya tanpa sedikit pun rasa takut akan kematian. Tepat pada saat mereka menyerbu masuk, bencana penciptaan dunia menghantam. Dan, para iblis dunia luar ini sedang menghalanginya. Nah, itu yang kamu sebut benar. Lin Fan menyesali. Kak tua, tidak disangka akan ada iblis dunia luar yang begitu baik hati di dunia ini. Karena mereka baik hati, haruskah kita pergi dan membantu mereka? Flying Heavens yang manis dan polos bertanya. Lin Fan melambaikan tangannya dan menjawab dengan tenang, tidak perlu. Lihat saja ekspresi mereka. Betapa tegas dan tegasnya. Betapa liarnya. Jika kita turun tangan sekarang, kita mungkin akan membuat mereka merasa seperti kita meremehkan mereka. Oleh karena itu, marilah kita duduk dan menyaksikan aksi kegagahan mereka. Kami akan menunggu hingga saat-saat terakhir. Jika masih ada di antara mereka yang masih hidup saat itu, kami akan mengucapkan terima kasih kepada mereka saat itu. Lin Fan ingin terkikik di dalam hatinya. Namun, untuk mengungkapkan rasa hormatnya terhadap para iblis dunia luar ini, dia hanya bisa menahan tawannya di dalam dirinya. Oh,
Begitu. Kau benar, kakak. Cara para iblis dunia luar ini begitu saleh sungguh sangat jarang untuk disaksikan. Hanya dengan mendengarkan ratapan mereka, kita dapat mengetahui tekad mereka. Dengan bantuan para iblis dunia luar ini, kita benar-benar bisa duduk dan bersantai. Mari kita mengunyah biji melon dan menikmati pertunjukannya. Lin Fan pergi ke bumi dan mengambil beberapa biji melon sebelum membagikan satu bungkus kepada setiap orang. Lin Fan dan roh senjata lainnya kemudian berdiri di sana dan mengunyah biji melon sambil mengangkat kepala dan mengamati situasi di depan. Pemandangan megah seperti apa yang terjadi ketika jutaan iblis dunia luar berkumpul. Mereka padat dan bergerombol, menutupi seluruh langit. Di dalam surga, langit saat ini gelap gulita. Di saat yang sama, ada kilauan cahaya yang muncul dari kegelapan dari waktu ke waktu. Selamatkan aku. Aku ingin meninggalkan tempat ini. Ini adalah bencana. Bencana penciptaan dunia. Tidak mungkin kita bisa melawannya sama sekali. Manusia ini sedang meningkatkan firdausnya sekarang. Kita yang berlari ke tempat ini sekarang hanya membantunya melawan bencana. Raja Agung, cepat selamatkan kami. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Iblis dunia luar yang tak terhitung jumlahnya berteriak sekuat tenaga. Meskipun mereka kuat, terjebak tepat di titik letusan bencana penciptaan dunia hanyalah mereka yang ingin mati. Jutaan iblis dunia luar, berapa lama mereka bisa bertahan? Raja Iblis dunia luar melolong ketika dia menghantam dinding surga yang mengkristal dengan kekuatannya yang tak terbatas, mencoba membuat terobosan di dalamnya sehingga dia bisa mengeluarkan seluruh pasukannya. Namun, yang membuatnya putus asa, meskipun mudah untuk masuk ke surga ini, keluar dari sana adalah tugas yang sangat sulit. Berjuang, pertunjukan yang bagus, iblis dunia luar. Pendapatku tentang kalian sudah sedikit berubah. Orang Samaria, di mana lagi di dunia ini kamu bisa menemukan orang Samaria seperti itu? Ini sangat jarang. Lin Fan mengangkat kepalanya dan bertepuk tangan sambil menyemangati para iblis dunia luar untuk menunjukkan bahwa dia memiliki harapan yang tinggi terhadap mereka. Saat Raja Iblis dunia luar mendengar kata-kata ini, dia bahkan tidak bisa bernapas dengan baik lagi. Dia benar-benar ingin balas berteriak, "Bagus, ibumu. Keluarkan kami." Raja Iblis dunia luar meraung marah. "Hah, biarkan kalian melanjutkan penampilan kalian. Ya, kalian pasti pantas mendapat kehormatan. Aku mengerti sekarang. Terima kasih, kalian semua yang sudah lama." Lin Fan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dengan baik dan berteriak setelah memahami maksud mereka. "Persetan denganmu." Saat Raja Iblis dunia luar mendengar ini, dia meledak. Namun pada saat ini, seluruh kehampaan diliputi petir, api bumi, dan angin surgawi seolah-olah mereka bebas membagikannya. Hujan turun tanpa henti, menghantam para iblis dunia luar begitu keras hingga mereka benar-benar tercengang. Tangisan dan jeritan tragis tidak pernah berakhir saat memenuhi seluruh surga. "Kak, aku kehabisan biji melon." Setan besar kuno memandang Lin Fan dan berkata. Dia merasa biji melon ini rasanya cukup enak. "Makan lebih lambat sekarang. Kamu hanya memasukkannya ke dalam mulutmu satu demi satu tanpa mengeluarkan cangkangnya. Sungguh tidak sopan." Lin Fan berkomentar sambil mengambil seikat biji melon lagi. "Tapi, ini enak sekali. Rasanya sungguh luar biasa." Melihat tindakan luar biasa dari para iblis dunia luar sambil mengunyah biji melon. "Ini benar-benar hari yang terbaik," seru setan kuno besar. "Benar, masih ada orang Samaria di dunia ini." Semangat Bigra menambahkan. "Hais, tapi, para iblis dunia luar ini. Kalau saja aku bisa mengubah mereka menjadi guru di Akademi Terapi Elektrokonvulsifku. Betapa indahnya itu. Dunia akan benar-benar berubah menjadi tempat yang lebih baik kalau begitu." Raja Pelatih Guntur menghela nafas dengan menyesal. Lin Fan menghela nafas bersama dengan roh senjata lainnya. Mata mereka bersinar dengan ekspresi hormat. "Kalian semua, dengarkan mereka baik-baik. Lihatlah betapa penuh dan megahnya formasi dan teriakan mereka." Lin Fan berkomentar. "Benar, mereka benar-benar menunjukkan kegigihan yang luar biasa. Bahkan jika mereka harus berkorban, mereka tidak mundur sedikitpun. Semangat mereka ini adalah sesuatu yang sebaiknya kita semua pelajari," kata iblis kuno besar dengan mengagumkan. "Kak, kenapa mereka terdengar seperti sedang memarahi kita?" Flying Heavens bertanya dengan sedikit curiga. "Itu karena mereka sengaja mencoba mengganggu kita sehingga kita tidak mau membantu mereka sama sekali," jawab Lin Fan sambil mengunyah biji melon. "Oh begitu. ... Entah berapa lama, wajah Lin Fan dan yang lainnya menjadi lebih serius. Ekspresi mereka ketika melihat iblis dunia luar dipenuhi dengan kekaguman. Saat ini, dari jutaan iblis dunia luar, hanya ada satu yang masih berdiri. Surga mulai ditingkatkan seiring dengan meluasnya dataran luas. Esensi seluruh dunia jauh lebih tebal dari sebelumnya ketika bola-bola kehidupan mulai membentuk makhluk hidup satu demi satu. Meskipun ini hanyalah dunia yang sangat primitif yang membutuhkan waktu cukup lama bagi peradaban untuk mulai menetap, itu semua sudah cukup bagi Lin Fan saat ini. Pada saat ini, Lin Fan tidak terlalu peduli dengan dunia ini. Ada hal lain yang harus dia lakukan. Satu-satunya iblis dunia luar yang tersisa telah berdiri di kehampaan dengan hampa, seolah-olah dia membeku dan tidak tahu harus berbuat apa untuk waktu yang lama. Bab 910, Kerusakan Lengkap. Raja Iblis dunia luar berdiri dengan hampa di kehampaan. Awalnya, dia memiliki ambisi yang meroket yaitu ingin merebut tubuh makhluk yang kuat.
Tapi saat ini, bahkan sebelum dia menyentuh sehelai rambut pun dari makhluk kuat itu, seluruh pasukannya sudah kalah, meninggalkan dia sebagai komandan tunggal siapapun saat ini. Waktu lama, Lin Fan dan roh senjata lainnya berkumpul di sekitar Raja Iblis Dunia Luar dengan dia sebagai pusatnya. Dia terkejut ketika dia berteriak dan ingin segera melawan. Tapi, pada saat ini, satu tangan bertumpu pada bahu Raja Iblis Dunia Luar, menyebabkan dia tiba-tiba membeku. Hatinya yang putus asa mulai sedikit bergetar. Orang tua, jangan terlalu bersemangat sekarang. Semuanya sudah berakhir. Kamu aman sekarang. Saat ini, Lin Fan benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak tanpa hambatan sama sekali. Namun, mengingat situasinya, dia pasti harus tetap tenang. Dia seharusnya tidak menghancurkan hati pihak lain. Wajah mengerikan dari Raja Iblis Dunia Luar itu agak cekung. Dia merasa semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Prestasi luar biasa yang telah Anda lakukan tidak akan dilupakan oleh dunia. Kami pasti akan mengukir Anda jauh di lubuk hati kami yang paling dalam. Lin Fan meyakinkannya. Itu benar, tak disangka akan ada iblis yang begitu mulia dan saleh sepertimu di antara para iblis dunia luar. Ini adalah sesuatu yang sangat menyentuh dan mengagetkan bagi kami. Kata setan besar kuno. Hais, Samaria, Raja Pelatih Guntur tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji sambil menghela nafas. Raja Iblis Dunia Luar membuka mulutnya sekali lagi. Tapi, sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia tiba-tiba dipotong oleh Lin Fan. Kamu tidak perlu mengatakannya. Aku tahu kamu pasti punya banyak kata yang ingin kamu ungkapkan saat ini. Namun, kawan lama, kamu sudah mengalami kerugian besar kali ini. Jutaan dan jutaan itu iblis dunia luar yang telah kalian hilangkan saat mereka bersumpah dengan nyawa mereka untuk mempertahankan surga adalah sesuatu yang membuatku sangat tersentuh. Jika bukan karena kalian, pasti akan sangat sulit bagi surga ini untuk ditingkatkan menjadi dunia, kata Lin Fan. Saya tahu apa yang akan Anda katakan. Jangan khawatir, mereka tidak akan mati sia-sia. Saya akan meneruskan keinginan dan tekad mereka, dan terus berkembang mulai saat ini dan seterusnya. Lin Fan berusaha keras untuk mempertahankannya, tawanya tidak keluar saat dia berkata dengan wajah lurus dan lurus. Diam, bisakah kamu biarkan aku menyelesaikan kata-kataku? Raja Iblis Dunia Luar melolong. Tidak disangka akan ada air mata di matanya yang kejam itu. Tidak, orang tua, jangan menangis sekarang. Kamu laki-laki. Lin Fan menepuk pundaknya dengan nyaman sambil berkata. Pada saat ini, Raja Iblis Dunia Luar tidak bisa lagi menahan air mata penyesalan yang mengalir. Jutaan pasukan iblis dunia luar bahkan belum menyentuh apapun, dan dibuat untuk menghalangi bencana ciptaan dunia milik pihak lain secara cuma-cuma. Dan saat ini, setiap kalimat yang diucapkan oleh pihak lain hanyalah seperti pedang yang menusuk hati terdalam Raja Iblis Dunia Luar tanpa ampun. Manusia ini terlalu buas. Bisakah kamu melepaskan aku? Saat ini, Raja Iblis Dunia Luar tidak lagi ingin mengatakan apapun. Yang dia ingin lakukan hanyalah meninggalkan tempat ini. Semua ambisinya lenyap seperti asap. Saat ini, dia hanya ingin mencari tempat yang tenang dan menangis sepuasnya. Kali ini, kerugiannya sangat besar. Tidak mungkin dia bisa pulih dari ini tanpa sekitar 1000 tahun. Hais, itu benar-benar terhormat. Tak kusangka kamu akan segera pergi begitu kamu selesai melakukan perbuatan baik. Semangat ini adalah sesuatu yang bahkan kita tidak bisa menandinginya. Lin Fan mengeluh sekali lagi. Raja Iblis Dunia Luar mencengkeram dadanya saat dia langsung mengeluarkan seteguk darah lama. Dia tidak tahan lagi. Orang tua, ada apa denganmu? Lin Fan langsung bertanya. Tidak, kumohon, aku hanya ingin pergi. Raja Iblis Dunia Luar ingin bertarung habis-habisan dengan pihak lain. Tapi, sekarang dia adalah satu-satunya yang selamat, kentut apalagi yang perlu diperjuangkan. Di mana ada hutan, di situ ada kayu bakar untuk dibakar. Saat ini, Raja Iblis Dunia Luar ingin mereformasi pasukan raksasa miliknya. Tapi, prasyaratnya adalah dia harus mempertahankan nyawanya terlebih dahulu. Baiklah, karena orang tua itu ingin pergi, aku tidak akan memaksanya untuk tinggal. Pada saat ini, sebuah lorong muncul di dunia yang terbentuk secara primitif ini. Raja Iblis Dunia Luar memandang Lin Fan. Matanya yang lesu bersinar dengan keputusasaan yang tak ada habisnya untuk masa depannya saat dia perlahan terlatih-tatih menuju lorong itu. Segala sesuatu yang terjadi hari ini merupakan pukulan yang terlalu besar baginya. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak bisa menerima hal itu sepenuhnya. Seluruh pasukan raksasanya baru saja dihancurkan tepat di depan matanya, dan tak disangka dia bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Bencana penciptaan dunia itu sangat mengerikan melebihi apapun. Jika bukan karena bencana penciptaan dunia ini bahkan tidak menargetkan mereka secara langsung, bahkan dia mungkin tidak akan mampu bertahan hidup. Orang tua, semoga perjalananmu aman. Awalnya, Lin Fan berniat untuk membunuh Raja Iblis Dunia Luar ini sampai mati. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dia memutuskan untuk membuang gagasan itu. Itu juga tidak mudah bagi Raja Iblis Dunia Luar. Pasukan besarnya yang berjumlah jutaan dan jutaan tentara hilang begitu saja, tanpa ada satupun yang tersisa. Jika ini orang lain, mereka pasti sudah lama mati karena penderitaan. Lebih jauh lagi, jika bukan karena para iblis dunia luar ini, apakah Firdausnya berhasil ditingkatkan menjadi dunia atau tidak adalah masalah yang sama sekali berbeda.
Sekarang surga telah ditingkatkan menjadi dunia, ada banyak penghargaan yang bisa diberikan kepada para iblis dunia luar. Kalau begitu, sebaiknya dia melepaskan Raja Iblis dunia luar ini. Raja Iblis dunia luar berjalan ke pintu masuk lorong dan menoleh untuk melihat Lin Fan dan yang lainnya. Matanya yang lesu bersinar karena kehilangan. Orang tua, berjalanlah perlahan. Lin Fan melambaikan tangannya sambil berkata. Orang tua, kunjungi kami jika ada kesempatan. Setan besar kuno menambahkan. Saya harap perjalanan Anda aman. Semoga Anda bisa datang dan menjadi tamu kami lagi lain kali. Kata roh Bigra. Tubuh Raja Iblis dunia luar tersentak saat dia memegangi dadanya. Jika dia terus tinggal di sini, dia pasti akan mati karena marah. Saya akan. Tepat sebelum Raja Iblis dunia luar meninggalkan tempat itu, dia meninggalkan kata-kata ini dan menghilang seluruhnya. Setelah kepergian Raja Iblis dunia luar, Lin Fan tidak bisa lagi menahan tawanya. Hahaha, ayahmu hampir tertawa sampai mati sekarang. Betapa beruntungnya aku. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka bahwa pada saat yang paling kritis, sekelompok iblis dunia luar akan berkerumun di Firdausnya seperti belalang. Dengan itu, mereka telah sepenuhnya memblokir bencana penciptaan dunia. Itu adalah pasukan iblis dunia luar yang berjumlah jutaan. Ini adalah kekuatan yang sangat besar yang baru saja musnah di surga ini tanpa mengetahui alasannya. Jika ada orang lain yang berada dalam posisi itu, mereka pasti akan merasa mustahil untuk bertahan juga. Memikirkan kembali ekspresi wajah Raja Iblis dunia luar, Lin Fan tidak bisa menahan tawa sekali lagi. Itu sungguh menyedihkan baginya. Iblis kuno besar dan roh senjata lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Mereka tertawa terbahak-bahak hingga bola mereka yang menjuntai terasa sakit sekarang. Kawan tua, sepertinya keberuntungan kita benar-benar luar biasa. Aku yakin Raja Iblis dunia luar pasti sedang mempertimbangkan untuk bunuh diri sekarang. Kata setan besar kuno. Itu sudah pasti. Pasukan berjuta-juta. Itu bukanlah angka yang kecil. Sekarang mereka semua telah dimusnahkan, tidak peduli seberapa kuat hati Raja Iblis dunia luar, dia pasti akan kesulitan untuk menelan kejadian ini. Jawab Lin Fan. Kalau begitu, apakah kita benar-benar membiarkan Raja Iblis dunia luar itu pergi begitu saja? Raja Pelatih Guntur bertanya. Lin Fan melihat ke dalam kehampaan dan tersenyum dengan tenang, itu benar. Bagaimana mungkin seseorang seperti saya yang selalu berterima kasih dan baik kepada orang lain bisa membunuh seseorang yang telah mencapai prestasi sebesar itu? Mata Lin Fan bersinar dengan tatapan yang dalam seolah-olah dia telah melihat masa depan. Pada saat ini, Raja Iblis dunia luar keluar dari lorong itu dengan berat hati. Sialan bajingan terkutuk itu. Aku bersumpah demi statusku sebagai iblis dunia luar untuk membunuhnya, apapun yang terjadi. Saat Raja Iblis dunia luar keluar, dia meraung marah. Dia tidak percaya pasukan besarnya telah dimusnahkan begitu saja. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Yang menyertainya adalah serangkaian aura. Teman-teman, coba lihat, itu adalah Raja Iblis dunia luar. Raja Iblis dunia luar adalah bangsawan dari iblis dunia luar. Pasti akan ada banyak keuntungan yang didapat dengan membunuhnya. Bunuh, ayo pergi. Saat dia mendengar suara-suara ini, Raja Iblis dunia luar tercengang. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh sekelompok besar makhluk dari ribuan ras. Manusia, aku pasti membunuh KAMUUU. Raja Iblis dunia luar tidak ragu-ragu dan langsung berlari. Hatinya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Tidak kusangka manusia itu masih akan menusuknya dari belakang bahkan setelah semuanya. Subscribe channel, like dan komentar.